semuanya. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Pastinya nanti akan ada ibadah yang sangat seru. Nah, untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi tiba, aku mau mengajak teman-teman semua memberikan karyanya yang terbaik. Nah, dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Apa yang teman-teman bisa buat? Teman-teman boleh menyanyi, menari, menceritakan kisah Yesus disalibkan, membuat makanan, membaca ayat Alkitab tentang Paskah, memainkan alat musik, menulis doa untuk berterima kasih kepada Yesus, membuat puisi juga boleh, ataupun membuat hiasan, dan masih banyak lagi. Teman-teman rekam videonya dengan durasi 1 menit ya, lalu landscape saja. Nah, kalau sudah direkam, nanti kirimkan ke nomor ini. Tolong kirimkan ke sini paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Selamat mempersiapkan dan selamat berkarya. Ditunggu ya videonya. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu memiliki putra atau putri ataupun cucu usia balita sampai kelas 8, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai 3 SD lewat Zoom Meeting. Dilanjut pukul 9:15 untuk kelas 4 sampai 6 SD masih lewat Zoom Meeting. Kemudian pada pukul 10 pagi kebaktian tunas remaja diadakan lewat Google Meet. Link Zoom Meeting dan Google Meet dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari ajak putra-putri atau cucu Bapak Ibu untuk dapat hadir di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID
atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita memasuki Prapaskah keempat. Marilah kita sambut kasih anugerah Allah dengan sikap iman yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lihatlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berserah Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib
pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita akan mendalami tema Anugerah Kasih Allah yang menghidupkan, yang memberi keselamatan dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita telah memperoleh kasih anugerah, kita pun diajak untuk dapat mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Ajaib berat anugerah
jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Sungguh berlimpah rahmat Tuhan, banyak orang yang menantikan. Buatlah kami saluran berkat, nyatakan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami membuka kehidupan kami, betapa hidup kami berdosa dan penuh cela. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Engkau datang dengan penuh kasih, mengorbankan diri-Mu bagi kami yang hina. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Kami ingin mohon pengampunan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam kasih dan penyertaan-Mu. Terimalah Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus menaungi bacaan dan khotbah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami memasuki Minggu Prapaskah keempat, di mana kami akan kembali menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kami umat manusia yang berdosa. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami boleh kembali belajar, percaya akan kasih Kristus, akan pengorbanan-Mu, akan belas kasihan-Mu untuk kami semua, sehingga kami juga dibebaskan, kami juga dilepaskan dari dosa untuk menjalani kehidupan di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema ibadah kita hari ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mungkin mengenal beberapa pengertian dari kata dosa. Apa itu dosa? Salah satu pengertiannya adalah bahwa dosa berarti kita menyimpang. Bahwa kita sudah tahu apa yang benar yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan ini loh yang benar. Tetapi karena egosentris kita, kepentingan diri sendiri, kemauan kita sendiri, kita suka menyimpang dari yang benar yang Tuhan sudah berikan. Tetapi ada juga pengertian dosa yang lain, yaitu sebagai sebuah penolakan kepada Tuhan dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah gambar di sana bahwa dijelaskan pada masa pemerintahan Donald Trump sebagai Presiden Amerika sangat menguat kebencian terhadap ras, suku-suku bangsa tertentu yang sudah menjadi penduduk Amerika Serikat, tetapi mereka tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dan di situ ada gambar bagaimana orang-orang Asia protes, mereka mengangkat papan yang bertuliskan "Stop Asian Hate", berhenti membenci orang-orang Asia. Mengapa, saudara-saudara, muncul kebangkitan kulit putih sebagai ras yang dibanggakan oleh penduduk Amerika? Tetapi pada sisi lain mendiskriminasikan kulit berwarna termasuk bangsa Asia. Karena persaingan dagang, persaingan budaya, persaingan ekonomi dan sebagainya, yang menganggap bahwa Amerika mesti nomor satu. Tetapi di sisi lain, penduduk yang sudah menjadi warga negara Amerika, walaupun mereka berkulit berwarna, tidak diperhitungkan. Nah, saudara-saudara, gejala peristiwa ini menimbulkan kebencian, amarah dari kedua belah pihak. Baik pihak yang merasa dominan terganggu dominasinya, maupun juga dari pihak yang lemah yang ditindas dan merasa susah hidupnya. Ada amarah dua belah pihak, ada kebencian dari dua belah pihak, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada tidak puas, dan ada kesombongan akan ras tertentu. Tetapi juga mungkin ada motif keserakahan yang ingin menguasai,
perekonomian, menguasai perdagangan, menguasai politik, menguasai apa, pokoknya harus kulit putih, bukan kulit berwarna. Saudara, bisa kita ganti aja gambar itu dengan gambar apa saja. Pokoknya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang ini mungkin juga pernah kita katakan bahwa dia adalah pemberian Tuhan. Orang yang ada di sebelah saya, orang yang berada bersama-sama adalah anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan untuk melengkapi kehidupan saya. Mereka adalah orang-orang yang merupakan pemberian Allah yang terbaik buat saya. Tetapi pada sisi yang lain, ketika egosentris, ketika keinginan untuk menolak apa yang diberikan oleh Tuhan menjadi dorongan yang utama, maka disitulah terjadi perpisahan, amarah, kebencian, kekecewaan, dan sebagainya. Saudara-saudara, itulah sebagai dosa. Ya. Dosa mengakibatkan hidup ini kadang tanpa makna, kehilangan arti. Bahwa ketika suami istri terjadi perbedaan paham, terjadi konflik, itu biasa. Tetapi ketika sudah dibumbui dengan kemarahan, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya, life seperti di neraka. Hidup seperti di neraka. Keluarga seperti neraka. Kantor, pekerjaan seperti di neraka, dan sebagainya. Tidak ada yang bermakna di dalam hidup ini. Ketika dulu masa-masa awal terjadinya penangkapan tokoh-tokoh koruptor, maka kita sudah terbiasa di televisi menyaksikan gambar-gambar bahwa walaupun mereka sudah ditangkap, mereka bisa dadah-dadah sambil tersenyum-tersenyum. Tetapi ketika sanksi, hukuman sudah diberikan, yaitu bukan hukuman mati, tetapi hukuman memiskinkan koruptor, melemahkan koruptor, maka mereka tidak lagi berani untuk dadah-dadahan, merasa seperti artis, merasa masih bisa menang. Saudara-saudara, ada kelumpuhan, ada ketidakberdayaan ketika dosa itu menguasai kehidupan kita. Yang paling parah yang berarti upah dosa adalah maut, kematian. Dan kematian itu bukan berarti ketika rest in peace, ketika kita sudah dipandu, ketika kita sudah dicikadut. Mati itu adalah bisa juga artinya mati perasaan. Nggak ada rasa lagi, kosong, getir, pahit terhadap siapapun. Karena relasi yang sudah diracuni oleh dosa, saudara. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, siapa sih mereka, siapa sih kita? Orang-orang ini adalah pemberian Tuhan kah? Mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan kita? Atau malah menjadi lawan? Saudara-saudara, mari kita lihat cerita bagaimana orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Mereka dipimpin oleh Tuhan melalui Musa sebagai pemimpin bangsa. Pada satu saat mereka mengalami kelaparan. Mereka protes kepada Tuhan. Mereka berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir?" Walaupun protes itu ditujukan kepada Musa, tetapi telunjuk itu bisa naik ke atas, ke arah Tuhan yang mengutus Musa, yang melantik Musa untuk menjadi pemimpin, yang mewakili Allah memimpin umatnya. Apakah engkau membawa kami ke sini untuk membunuh kami di padang gurun ini?
Di sini tidak ada makanan dan air pun tidak ada. Tuhan memberi mana. Apa ini? Sesuatu yang tidak mereka kenal, yang tiap hari Tuhan berikan dari surga. Tuhan berikan burung untuk mereka makan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Bilangan pasal 21 ayat 5. Kami muak. Muak ini mau dikatakan apa ya? Kami enak gitu ya. Kami udah bosan dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Ya mungkin kalau tiap hari makan itu juga mungkin jadi nggak kerasa ya. Enaknya kayak apa gitu. Mungkin juga hambar. Roti itu, mana itu tidak terasa. Dan kalau tiap hari diberikan seperti itu, ya mungkin bisa kita mengerti, kita juga bisa menyadari bahwa mungkin bosan juga. Tetapi persoalannya bukan bagaimana mereka tidak suka, bagaimana mereka bosan. Mereka kurang menghargai apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu makanan tiap hari di padang gurun. Situasi yang bahaya, padang gurun adalah situasi yang mengancam kehidupan manusia, tetapi Tuhan tetap memberi rezeki tiap hari kepada mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat itu sebagai berkat anugerah dari Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, saudara-saudara. Nah ini berarti kita harus waspada. Apa yang mesti kita waspadai? Yang perlu kita waspadai adalah saudara ketidakterimaan atau ketidakpuasan akan pemberian Tuhan. Kita tidak puas dengan apa yang telah Tuhan berikan. Mestinya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kita syukuri. Mazmur 107 ayat 21 mengatakan, pantaslah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena karya-karyanya yang mengagumkan bagi manusia. Bagaimana ada komunikasi yang begitu baik, mereka minta makan, Tuhan beri. Bukan hanya beri barang, bukan hanya dikasih mana, tetapi ada komunikasi yang dekat dengan Allah. Dan ini tidak disyukuri. Saudara-saudara, karena itu Israel mendapatkan hukuman. Mereka yang bersungut-sungut itu dipatuk, dipagut oleh ular. Dan mengakibatkan ada yang binasa, ada yang mulai kesakitan, ada yang mulai keracunan, mendekati maut. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka seluruh bangsa mati binasa? Tidak. Tuhan masih membuka kesempatan untuk mereka selamat, untuk mereka melanjutkan kehidupan. Tetapi Tuhan meminta Musa untuk mendirikan sebuah tiang dan membuat patung ular tembaga. Siapa yang melihat, siapa yang memandang ular tembaga itu, dia akan sembuh, dia akan pulih, dia akan kuat, dia akan sehat, dia akan bertenaga kembali, dia akan hidup. Siapa yang percaya kepada apa yang dikatakan Musa untuk melihat ular tembaga yang ditinggikan, dia akan hidup. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan alegori yang sama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan seperti Musa, siapa yang memandang ular itu dia akan hidup. Tetapi melihat memandang Yesus yang tersalib, dia akan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang diselamatkan bukan hanya sementara di dalam dunia ini, tetapi keselamatan yang kekal sampai di dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian orang-orang pada zaman Yesus ketika memandang Yesus yang tersalib, mereka diajak memandang sambil percaya kepada Dia yang tersalib. Ya. Ini adalah sebuah ukuran dari pertobatan sebetulnya. Ketika manusia memalingkan wajahnya dari Tuhan, lebih suka memandang dirinya sendiri, ya, mengagumi dirinya sendiri, dan bukan mengagumi Tuhan dengan anugerah dan karyanya. Maka manusia diajak untuk memandang kepada Dia yang tersalib. Ini adalah satu pelintiran yang menyelamatkan hidup manusia. Jadi definisi pertobatan adalah memandang kepada Dia dan percayalah. Bukan hanya sekedar memandang, melihat, seperti kita men-scan gitu ya dengan teliti, memandang dengan penuh, tetapi memandang sambil percaya. Ya, bahwa ini adalah dari Tuhan. Kalaupun ada miskomunikasi, walaupun ada marah, ada emosi-emosi negatif yang meracuni relasi antar manusia, Tuhan mengizinkan kita untuk berputar melihat Dia yang tersalib. Itu kebenaran sejati. Artinya saudara, kita diajak untuk melihat kehidupan ini sebagaimana Tuhan Yesus melihat kehidupan saudara dan saya. Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini? Kita sesuaikan dengan bagaimana cara Yesus memandang kehidupan kita. Mari kita lihat ayat yang begitu kita hafal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini cara pandang Allah terhadap kehidupan manusia. Walaupun saudara dan saya berdosa, tetapi kasihnya lebih besar. Bukan hanya dia dan saya, tetapi semua orang diselamatkan. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus pasal 2 ayat 8 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan begini, Paulus mengatakan begini. Allah mengasihi kalian. Ini cara pandang Allah melihat kehidupan kita. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian. Karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Ketika saudara dan saya percaya, memandang sambil percaya kepada Dia yang tersalib, itu adalah juga pekerjaan Allah, anugerah Allah. Percaya adalah pemberian Allah, bukan karena kita. Saudara-saudara, oleh karena itu apa yang kita lakukan di dalam hidup ke depan ini setelah kita memandang Dia yang tersalib sebagai sebuah anugerah yang menyelamatkan hidup, tentu kita harus hidup dalam rasa syukur. Ya. Kita bersyukur karena anugerah Allah yang menghidupkan. Saudara, 3 hal yang saya ingin bawa di dalam aplikasi firman Tuhan ini. Yang pertama adalah
Kita diajak oleh firman Tuhan ini untuk melihat Dia yang tersalib. Melihat sambil percaya kepada Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Itu yang menyelamatkan. Tapi di sisi lain itu mematikan dosa. Sengat maut tidak ada lagi. Baik amarah, kecewa, putus asa, dan berbagai emosi negatif lainnya tidak lagi dihidupi oleh orang yang percaya pada penebusan Kristus. Mestinya di situ. Melihat hidup sebagaimana cara Yesus melihat hidup manusia. Yesus tidak memandang dosa manusia, tetapi Yesus mengasihi manusia. Yang kedua adalah melihat kebutuhan kasih di balik berbagai emosi negatif yang bisa meracuni relasi, tetapi juga sebenarnya bisa saja menjadi sebuah topeng untuk menutupi kebutuhan dikasihi oleh Tuhan. Kebutuhan untuk dikenyangkan oleh anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak jarang kita mengenal ada orang-orang yang kalau ngomong nyakitin orang. Kalau ngomong kok jadi gak enak gitu ya. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupannya. Jangan jatuh pada menghakimi dia. Jangan jatuh kepada ketidakmampuan kita untuk mengasihi dia. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan seorang yang kalau ngomong suka nyakitin. Ada apa dalam hidupnya? Hidupnya juga mungkin adalah hidup yang terluka. Hidup yang kering dan haus akan anugerah dan kasih Allah. Sehingga bahasanya bukan bahasa yang damai, bukan bahasa yang bersyukur, bukan bahasa yang penuh kasih. Tetapi bahasa yang memperlihatkan hidupnya hampa. Hidupnya tersakiti, hidupnya kering dan tandus. Oleh itu saudara, apa yang dikatakan oleh Max Lucado, ini yang ketiga. Seorang penulis Kristen dan juga pendeta. Dan banyak buku yang sudah ditulis. Ada satu kalimat yang diungkapkan oleh Max Lucado adalah, iman bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi iman adalah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan apa yang benar. Mari kita lihat perbedaan ini dengan sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel minta ini, minta itu kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih. Mereka butuh, Tuhan sudah beri. Tetapi ketidakmampuan mereka untuk mensyukuri pemberian Tuhan itu jadi dosa. Ya. Dan ini diajak, Max Lucado mengajak kita untuk melihat bahwa Allah sebetulnya tidak mau supaya kita percaya kepadanya seperti Sinterklas. Kasih kado, kasih hadiah dan sebagainya. Ya. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Tetapi kadang-kadang Tuhan memang tidak memberikan apa yang kita minta. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang benar. Dan kita jadi percaya. Ketika melihat bagaimana Allah memandang kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kepada Allah. Bagaimana Allah memahami kehidupan ini. Cara pandang Allah kepada hidup kita. Dan bagaimana kita memandang kepada Dia yang tersalib. Dan percayalah akan kebenaran dan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darah-Nya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa, sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia. Kristus oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa syafaat. Puji syukur ya Tuhan, kami ingin merespon firman Tuhan ini melalui doa. Doa untuk sesama kami. Kami ingin mendoakan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang membutuhkan pengobatan, perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Mereka yang memerlukan belas kasihan sesama mereka untuk mendampingi mereka dalam perawatan kesehatan mereka. Tuhan tolong, berikan mereka kecukupan, supaya mereka bisa mendapatkan tanda penyertaan Tuhan dan kuasa-Mu yang menyertai, walaupun mereka dalam keadaan yang sakit. Kami mau berdoa ya Bapa untuk kehidupan bergereja GKI Pasir Kaliki di sini. Ya bersyukur untuk tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pelayanan, tiap-tiap upaya yang dilakukan oleh gereja-Mu untuk melayani jemaat Tuhan dan masyarakat. Tuhan berkati dengan segala program-program pelayanan dan anggaran yang mereka telah rancang dan mereka siap untuk melakukannya. Tuhan pimpin agar pelayanan itu boleh menjadi berkat untuk mereka yang dilayani. Mereka yang dilayani juga dapat melihat kemuliaan Tuhan dan bersyukur. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau mendoakan untuk dampak dari pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang masih terasa. Untuk bagaimana anak-anak kami belajar di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah. Bagaimana pendampingan orang-orang tua kepada anak-anak. Bagaimana guru, dosen mengajar. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi. Dan tolonglah mereka ya Tuhan untuk mereka bisa belajar menyesuaikan diri dengan kepandaian untuk berteknologi dalam media komunikasi yang canggih ini. Kami mau berdoa ya Bapa untuk perubahan-perubahan kehidupan. Baik dalam kehidupan penata layanan gereja maupun juga kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan berkeluarga, usaha, dan sebagainya. Berilah kami arif bijaksana, kemampuan untuk bisa mengadaptasi dalam perubahan yang sedang terjadi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi di beberapa daerah dan yang juga sedang dilakukan. Tuhan yang menolong agar melalui upaya vaksinasi ini terciptalah masyarakat yang kebal, herd community. Tolong ya Bapa supaya
baik pemerintah maupun masyarakat boleh ikut mendukung bersama-sama program vaksinasi ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Yang berdoa untuk kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah ancaman, gangguan, keamanan dari luar maupun dari dalam. Biarlah Tuhan menolong agar tetap di tengah-tengah segala gejala dan gejolak yang ada, bangsa ini tetap fokus terhadap apa yang harus dilakukan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur, yang sejahtera untuk setiap lapisan masyarakatnya. Apalagi menuju masa depan yang baru ini. Satu kesempatan yang Tuhan sedang buka melalui segala kinerja, rencana yang baik oleh pemerintah kami. Tuhan menolong. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar doa Bapa kami kepada para murid. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita yang didasari ayat dalam kitab Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus
yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Bagi umat yang ingin menyampaikan persembahan aksi penyangkalan diri, dapat melalui amplop khusus yang bertuliskan aksi penyangkalan diri atau transfer ke rekening GKI Pasir Kaliki atas nama GKI Pasir Kaliki dengan menambahkan 21 di akhir nominal uang yang akan ditransfer sebagai penanda aksi penyangkalan diri, atau dengan menuliskan berita aksi penyangkalan diri pada berita transfer. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami mau bersyukur tak henti-hentinya untuk semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Terima kasih untuk segala apa yang telah kami rasakan selama ini di saat keadaan pandemi seperti ini. Kuasa-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Terima kasih untuk semua apa yang telah kami dapatkan, juga pekerjaan, juga kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus.
sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Paskah berarti kita yang telah menerima kasih anugerah Allah mau terus menjadi saksinya dan mau membagikan kasih kepada sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosana.